Hai, welcome back to Mobil Bekas Gue TV. Dan di video ini gue akan ngasih tahu 5 hal apa aja sih yang gue suka dari Toyota Rush dan 5 hal juga yang gue nggak suka dari Toyota Rush. Mau tahu video lengkapnya kayak apa? Simak terus video ini, jangan di skip. Oke, kita mulai dari 5 hal yang gue suka dulu ya. 5 hal yang gue suka dari Toyota Rush. Yang pertama adalah desainnya yang gagah ya. Desainnya gagah, bisa dilihat dari desain mobilnya melambangkan SUV banget dibandingkan dengan rival-rivalnya kayak Suzuki XL7, Xpander Cross ataupun Honda BR-V ya. Dilihat dari tampang depannya nih. Tampang depannya mulai dari headlamp. Headlamp dia memiliki desain yang tajam ya, runcing gitu. Seolah-olah menggambarkan mata yang sedang marah. Jadi memiliki kesan yang garang gitu ya, ditambah dengan grill yang besar dengan menggunakan black chrome sampai ke bawah nih. Menambah kesan sangarnya lah ya. Dan ke bawah sedikit nih, kita lihat bumpernya nih. Bumpernya kalau diibaratkan manusia gitu ya, diibaratkan orang gitu. Ini seolah-olah membentuk seperti jenggot gitu ya, kayak jenggot ya. Ini menambah kesan manly-nya juga di sini. Dan ke samping sedikit ya, samping sedikit. Desain sampingnya bisa dilihat dari tarikan-tarikan garis dan lekukan-lekukan bodinya ya. Membuat mobil ini terkesan muscular gitu. Berotot. Kalau dibaratkan orang, ini orang anak gym banget nih. Olahraga terus gitu hari-harinya. Sampingnya muscular, desainnya dari tarikan-tarikan garis, terus lekukan-lekukan bodi juga mantap. Dan mobil ini menggunakan velg dengan ring berukuran ring 17 ya, sehingga membuat mobil ini tinggi gitu. Tinggi gue 160 sekian, mobilnya ya bisa dilihat ya cukup tinggi gitu. Dan juga ditambah dengan adanya over fender di sini ya. Over fender yang makin menambah kesan kalau ini tuh SUV loh gitu. Dan ke belakangnya juga desainnya cukup gagah ya. Kelihatannya cukup gagah dengan desain yang aman, dengan stop lamp yang menurut gua sedikit mirip sama Toyota Fortuner. Ya bisa dibilang ini baby Fortuner lah ya, walaupun emang dari tinggian Fortuner dan lebar juga masih lebaran Fortuner gitu. Cuma ya mobil ini bagi gue sudah cukup merepresentasikan bahwa ini adalah LSUV. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah bagasi yang luas dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor ya, yang tadi gue udah bilang, Suzuki XL7, Honda BR-V ataupun Xpander Cross gitu. Ini bagasinya luas, bisa lihat sendiri nih. Kira-kira ini bisa naruh ya 2 koper besar, 3 koper besar ya, 2 sampai 3 koper besar, dan mungkin ada bisa sisa selipan sedikit buat hal-hal yang kurang penting gitu, kayak misalkan selimut atau snack segala macam bisa diselipin di sini. Cocok banget buat kalian yang ingin pergi dengan rute jauh gitu ya, luar kota gitu. Ini dengan kondisi bangku gua lipet ya. Nah, kalau gua lipet kira-kira segini lah ya. Bisa naruh 2 koper, nggak yang besar-besar amat, 2 koper sedang gitu ya. Dan ya 2 koper sedang udah cukup sih. Dan keperluan-keperluan yang kurang penting lainnya gitu ya, kayak misalkan snack, selimut dan lain-lain gitu. Hal ketiga yang gue suka dari Toyota Rush ini adalah fitur safety-nya yang luar biasa ya. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena di mobil ini terdapat 6 buah airbag. 6 buah airbag loh. Jadi kalau ngomongin safety, mobil ini nggak usah diragukan lagi, udah pasti safety ya. Dan memang ada beberapa fitur yang nggak ke highlight di mobil ini. Kayak contohnya ada HSA atau Hill Start Assist, yang dimana berfungsi untuk menahan mobil ya ketika berada di jalanan yang menanjak atau ditanjakan agar tidak mundur selama kurang lebih 5 detik gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di tanjakan nih, kalian lepas rem gitu. Lepas rem itu mobilnya nggak langsung mundur.
selama 5 detik, jalan 5 detik baru dia akan mundur gitu. Beda sama mobil yang nggak ada HSA-nya ya, atau hill start assist-nya gitu. Terus juga fitur selanjutnya ada head unit yang udah bisa voice command. Wow, head unit yang udah bisa voice command di sini. Ntar kita coba juga head unit yang udah bisa voice command. Terus ada juga eco mode yang bisa dimatikan buat naikin akselerasi mesin gitu ya. Nah, cara matinya nanti gua kasih tahu juga, ada di bagian speedometer sini. Dan yang terakhir ada lampu hazard yang otomatis nyala sendiri di saat emergency brake gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja coba lihat fitur-fiturnya. Jadi dengan kondisi eco mode-nya lagi nyala ya. Sekarang kita akan coba matiin. Caranya kita hold dulu 3-5 detik. Lalu ada tulisan eco on, kita hold lagi. Eco off, kita pencet. Kita hold N. Nah, ini eco mode-nya udah mati. Cara nyalainnya lagi sama. Kita hold lagi 3-5 detik. Tulisan eco off, hold lagi. Eco on, pencet N, hold lagi. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal coba voice command dari head unitnya ya. Ini dari layout awal, kita ke menu dulu nih, pencet menu. Terus kita slide ke kanan. Kita klik ini, setelah klik ini kita langsung ngomong ya, layout yang kita mau. Misalkan nanti di sini muncul daftar perintahnya nih, kayak Toyota Move, Bluetooth audio dan sebagainya. Nah, kita harus langsung ngomong. Contohnya kayak gini, Bluetooth audio. Dia akan langsung ke menu Bluetooth audio gitu ya. Atau bisa juga dari aksesnya dari setir sini. Aksesnya dari setir yang logo telepon ini ya. Logo telepon ini kalian hold nih kurang lebih 2-3 detik. Nah, ini akan muncul juga gitu. Nanti bisa ngomong juga langsung dari sini gitu ya. Hal keempat yang gue suka dari Toyota Rush ini adalah perawatannya mudah dan spare partnya murah ya. Beberapa tahun ke depan mobil ini bakal jadi mobil yang memiliki keunggulan di bidang maintenance-nya karena spare partnya mudah. Dengan alasan banyak ya yang menggunakan mobil ini, dan alasan penguatnya lagi karena mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Avanza ya, yaitu mesin yang berkode 2NRVE, yang dimana kita tahu bahwa Toyota Avanza itu adalah mobil yang cukup banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia ya, dan sering kita dengar dengan istilah mobil sejuta umat. Hal kelima yang gue suka dari Toyota Rush ini adalah harga jual yang stabil ya. Kita semua tahu bahwa brand Toyota adalah brand Jepang yang cukup banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia ya. Maka dari itu pasar jualnya lebih baik atau lebih bagus gitu. Dan kita semua juga tahu bahwa Toyota Rush ini masih diproduksi sampai sekarang dengan bentuk yang sama. Akan lebih worth it ketika kalian ingin mengambil Toyota Rush, kalian mengambil yang second. Kenapa? Karena dengan bentuk yang sama dan fitur yang sama, kalian akan mendapat harga yang lebih murah. Dan apabila dijual lagi, harga jualnya akan cenderung lebih stabil ya. Artinya depresiasi harganya lebih baik dibandingkan kalian membeli mobil baru. Dan penyebab pasarnya bagus juga karena after sale-nya juga ada di mana-mana ya. After sale-nya banyak, supply-nya banyak, dan juga demand-nya juga ada di mana-mana ya. Akhirnya itu menyebabkan harga cenderung stabil. Harga jual cenderung stabil. Hal pertama yang gue gak suka dari Toyota Rush ini adalah slide body moldingnya yang bentuknya menurut gue aneh ya. Aneh gitu. Kenapa gue bilang aneh? Karena lihat aja sendiri gitu. Dibilang tegas enggak, dibilang cute juga enggak gitu. Jadi nanggung aja gitu desainnya kan. Kalau menurut gue ya, dengan desain mobil yang tegas, tadi udah gue sebutin juga, tegas, gagah, garang, muscular gitu ya, manly gitu. Menurut gue cocoknya itu ditambahin slide body molding dengan desain yang tegas juga gitu. Jadi dia akan menambahkan kesan dari garangnya mobil ini gitu ya. Cuma gue nggak tahu juga ya, mungkin desainernya punya pemikiran yang out of the box gitu, yang mungkin gue nggak tahu gitu ya. Jadi ya ini sih menurut gue desain slide body moldingnya aneh ya. Hal kedua yang gue nggak suka ya dari mobil ini adalah desain interiornya yang kurang futuristik ya, yang nggak futuristik gitu. Bisa dilihat dari desain interior, dari mulai dashboard deh. Dashboardnya ya datar-datar aja, gini-gini aja gitu, nggak ada yang spesial ya. Terus peletakan head unit dan AC-nya yang terkesan flat aja gitu, flat
aja beda gitu sama mobil-mobil sekarang yang emang interiornya itu didesain sefuturistik mungkin gitu ya. Terus juga di interface speedometernya juga terlihat jadul ya, kayak lebih mirip Toyota Avanza ini interface speedometernya. Walaupun emang udah ada layar mid di tengah sih. Cuma ya overall interiornya kurang terlihat berkelas gitu, kurang terlihat mahal gitu. Walaupun emang udah di beberapa bagian udah ada yang pakai material kulit, kayak contohnya di bagian armrest pintu nih, dia udah pakai kulit warna beige, dan juga di bagian armrest tengah sini. Tapi secara keseluruhan interior ini menurut gue masih terkesan kurang terlihat mahal gitu ya. Hal ketiga yang gue nggak suka dari mobil Toyota Rush ini adalah mesinnya yang kurang powerful ya. Mesin ini menggunakan mesin yang sama kayak tadi yang udah gue bilang, mesin yang sama dengan Toyota Avanza, yaitu mesin yang berkode 2NRVE yang hanya menghasilkan tenaga sebesar 104 PS atau horsepower dan menghasilkan torsi sebesar 136 Nm. Ditambah mobil ini memiliki konfigurasi RWD atau rear wheel drive, yang dimana memiliki efisiensi lebih buruk daripada FWD di jalanan datar ya. Walaupun memang di jalanan menanjak RWD ini lebih baik sih, dan seharusnya dengan bodi yang lebih besar ya, dan dengan penggerak belakang, seharusnya Toyota mendesain ulang mesin baru gitu, mesin baru dengan tenaga yang lebih baik. Hal keempat yang gue nggak suka dari Toyota Rush ini adalah transmisi matic-nya masih menggunakan matic 4 speed konvensional ya. Selain dari tenaga mesin yang kurang tadi dan menggunakan penggerak belakang, mobil ini masih menggunakan matic 4 speed konvensional di saat pabrikan-pabrikan lain sudah menggunakan CVT gitu ya. Dan itu juga yang berpengaruh terhadap kurangnya tenaga mesin gitu ya, Akan lebih baik ketika kalian ingin berpergian jauh gitu, berpergian luar kota dengan rute yang panjang gitu ya. Akan lebih baik kalau kalian menggunakan Toyota Rush dengan transmisi manual gitu. Karena akan lebih terasa akselerasinya ketika kalian ingin menyalip-nyalip kendaraan lain gitu. Hal kelima atau hal terakhir yang gue nggak suka dari Toyota Rush ini adalah bangkunya yang nggak bisa dilipat rata lantai ya. Jadi ya gimana ya? Kalau buat luar kota biasanya kan untuk mobil-mobil yang bisa dilipat rata lantai gitu, bisa biasanya dijadiin kasur gitu ya buat tidur gitu. Tapi ini nggak bisa gitu ya, minusnya di situ aja sih, nggak bisa dilipat rata lantai, sehingga kalau untuk berpergian jauh pun ya gimana ya, paling nggak bisa yang dijadiin tempat tidur gitu ya, jadi tidurnya di tempat duduk aja gitu biasanya. Itu dia 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue nggak suka dari Toyota Rush ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian ada yang kurang atau kalian ingin menambahkan nih, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian boleh menekan tombol like, dan apabila menurut kalian video ini kurang bermanfaat, tidak perlu menekan tombol dislike. Dan gue doakan buat para subscribers Mobil Bekas Gue TV, semoga diberi kelancaran rezeki dan kemudahan urusannya. Untuk yang sudah punya mobil, bisa merawat mobil yang kalian sudah punya, dan untuk yang belum punya mobil, semoga dipercepat untuk membeli mobil yang kalian impikan. Itu aja dari gue pamit undur diri, signing out.